Daya beli masyarakat saat ini sedang tidak baik-baik saja. Hal itu terlihat dari gerak roda ekonomi di kalangan masyarakat bawah. Misalnya terlihat pada pasar tradisional. Pantauan media di Pasar Ciputat pada hari Rabu terlihat pedagang yang berada di pasar lebih banyak menganggur alias bengong karena sepinya pembeli. Apakah terjadi deflasi beruntun? Apa dampaknya? Apa solusi konkret untuk mengatasi hal ini? Untuk membahasnya kami terhubung dengan ekonom dari Pakta, Bung Hatta. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hatta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bung Hatta, terkait pengusaha dan ekonom menganggap deflasi 5 bulan bertubi-tubi sebagai gelagat lesunya ekonomi. Daya beli masyarakat pun anjlok. Apakah anjloknya daya beli masyarakat disebabkan peningkatan beban yang ditanggung masyarakat termasuk pengeluaran untuk makanan, pendidikan, kesehatan, hingga pajak, Bung? Iya, em, deflasi 5 bulan berturut-turut ya. Jadi memang kalau kita lihat data itu terjadi sejak bulan Mei ya, sejak bulan Mei. Namun ini eh, apa tingkat inflasi yang dilihat secara bulan ke bulan ya. Jadi dibandingkan indeks harga konsumen bulan April, ya bulan Mei dengan bulan April, Juni dengan bulan Mei, ya itu yang dibandingkan. Jadi bulan ke bulan di tahun yang sama 2024 atau disebut juga man to man, ya bulan ke bulan. Kalau dilihat dari kerangka ini memang uh, indeks harga konsumen ya itu mengalami penurunan ya. Kalau kita lihat itu di bulan September ini minus 0,12 ya, minus 0,2. Jadi apa selama 5 bulan berturut-turut sejak bulan Mei, sejak bulan. Tapi kalau kita lihat dengan kerangka yang berbeda, ya kerangka yang berbeda, eh, bulan September dengan September 2023, September 2024 dengan September 2023 ini masih inflasi ya, masih inflasi, inflasi positif di angka 1,84%. Ya. Jadi kalau kita years to years ya, years on years maksudnya ya, September 2024 dengan September 2023 itu masih ada kenaikan eh, harga ya atau inflasi di angka 1,8%. Nah, itu. Cuma tadi yang dilihat secara bulan ke bulan, month to month, itu minus ya 0,2. Jadi sepanjang eh, apa kalau kita berdasarkan years on years ya, ya, tahun ke tahun dengan tahun dari bulan bulan yang sama dengan di tahun yang berbeda itu masih terhitung inflasi. 5 bulan ini yang perlu diketahui ini memang masih bisa dilihat kalau kita bandingkan dengan data-data sebelumnya. Ini memang termasuk terkategori yang cukup lama ya, yang beruntun, deflasi beruntun secara eh, ada sekitar 7 bulan ya, itu tahun 99 ya. Jadi tahun 99 setelah krisis itu, krisis moneter, itu deflasi beruntun sebanyak 7 bulan ya, 7 bulan. Nah, ini kan sudah 5 bulan nih deflasi. Jadi
eh, kalau dilihat dibandingkan dengan krisis moneter tahun pasca krisis moneter tahun 98, memang ini termasuk yang eh, apa, cukup lama ya, beruntun begitu. Kalau yang lain misalnya di tahun 2020 ya, 2020 itu hanya sekitar 2 atau 3 bulan ya, deflasinya, ya, deflasinya. Jadi tidak lama. Tahun 2020 pas pandemi ya. Nah, eh, jadi apa sih yang kemudian, nah yang mungkin yang perlu di, di, di apa di disederhanakan, jelaskan terlebih dahulu tolak apa sih deflasi itu gitu ya. Jadi yang diukur itu kan indeks harga konsumen. Jadi ada sekumpulan harga barang di pasar gitu ya. Itu yang kemudian dipantau ya, terus dipantau oleh BPS harganya ya. Dan kemudian eh, hasilnya itu adalah dalam bentuk indeks harga konsumen. Jadi nanti ada beberapa komoditas, kalau tidak salah ada sekitar 11 komoditas ya, yang 11 barang ya, yang diukur oleh BPS gitu. Termasuk di dalamnya adalah kelompok makanan ya, bahan makanan dan tembakau. Itu yang diukur. Nah, makanan itu di sana macam-macam tuh ya. Tadi ada beras ya, telur gitu ya. Ada daging ayam ras misalnya. Itu yang apa? Yang diukur ya sebagiannya. Nah, eh, inilah yang kemudian eh, apa jenis barang-barang inilah yang kemudian mendorong ya terjadinya penurunan harga barang secara bulan ke bulan, month to month, yang disebut dengan secara bulanan ya, month to month. Nah, dari bulan Mei itu sampai bulan September, selama 5 bulan itu, yang selalu muncul ada penurunan apa penurunan eh, harga ya, itu adalah daging ayam ras ya, daging ayam ras sama telur ya, sama telur ayam ras. Ini dalam 5 bulan ini selalu muncul ya, daging ayam ras, terutama daging ayam ras selalu muncul. Eh, Termasuk telur ayam ras. Untuk telur sendiri memang diperkirakan sampai 2026 itu kita bisa terus surplus ya, yang namanya telur ini. Jadi telur surplusnya itu artinya produksinya lebih banyak daripada konsumsinya. Itu sampai tahun 2026. Jadi ada produksi yang cukup melimpah ya, terkait dengan telur. Sehingga sesuai dengan hukum permintaan penawaran, ketika produksi itu lebih banyak daripada konsumsi, atau supply, pasokan lebih banyak daripada permintaan, maka harga barang akan tuh turun seperti itu. Nah, eh, jadi yang sekali lagi yang kemudian mengalami penurunan harga ini adalah kelompok makanan ya, kelompok makanan dan bahan makanan dan tembakau ya, dan namun ingat tadi itu dalam kerangka waktu bulan ke bulan. Adapun dari tahun ke tahun tetap mengalami kenaikan. Nah, jadi untuk deflasi saat ini memang masih belum terlalu cukup ya, masih belum terlalu cukup untuk me, melihat apakah ini terjadi dari sisi deflasinya gitu ya. Apakah terjadi yang namanya penurunan daya beli ya, belum belum cukup gitu. Karena di sini lebih disumbang oleh inflasi yang disebut dengan volatile food. Jadi
inflasi itu ada tiga macam, ada tiga komponen di dalam. Ada inflasi yang disebut dengan inflasi inti, core inflation, ya. Ada inflasi yang disebut dengan uh, apa harga barang-barang yang harganya diatur oleh pemerintah, seperti uh, apa itu BBM, ya, listrik, ya, dan seterusnya. Uh, dan inflasi yang disebut dengan volatile food. Jadi bahan makanan yang harganya itu bergejolak, volatile, ya, fluktuatif, ya, karena mengikuti musim panen, atau karena ada uh, musim panen yang gagal, atau dari faktor macam-macam, ya. Terutama biasanya berkaitan dengan iklim, ya, berkaitan dengan. Nah, jadi uh, seperti itu, ya. Lebih jauh sebenarnya, kalau kita lihat lebih jauh, kalau kita lihat uh, data dari ekspor impor bahan makanan, ya, bahan makanan termasuk binatang hidup, minuman dan tembakau. Kalau kita lihat gitu, ya, dari tahun ke tahun itu volume volume impornya itu, ya, jadi volume impornya itu terus meningkat. Tahun 2023 misalnya, untuk bahan makanan dan binatang hidup, gitu, ya. Jadi itu volume impornya sendiri 9,8%, ya, 9,8% itu eh, apa ada kenaikan, ya. 2022 dari sisi volume impor minus, ya, 2,8%. 2021 naik 7,3%. Eh, jadi hanya tahun 2022 yang relatif turun, ya, volume impor untuk bahan makanan dan binatang hidup. Untuk minuman dan tembakau selama 2 tahun berturut-turut, 2021 2022 itu naik cukup tinggi, ya, 18 sampai 19% tuh, ya, 17,7 sampai 19,4%, ada kenaikan volume impor. Untuk 2023 memang ada penurunan minus 9,4%. Jadi begini, ada memang satu sisi eh, apa eh, kita itu tadi ada surplus, ya, produksi telur itu surplus. Tapi sisi lain kita juga terus impor, ya, terus impor. Nah, ini yang tadi saya katakan, eh, 5 bulan deflasi berturut-turut itu masih belum begitu cukup untuk menilai apakah di sana ada daya beli yang turun, ya, ada daya beli yang turun. Nah, hanya saja daya beli yang turun ini, gitu, ya, daya beli yang turun ini itu bisa kita lihat dari indikator-indikator yang lain, ya, indikator-indikator yang. Nah, eh, indikator yang lain itu apa misalnya? Misalnya adalah tadi ada faktor PHK misalnya, ya. PHK itu kalau kita data data dari eh, pemerintah, ya, data dari pemerintah sendiri memang 2023, ya, 2023 itu kalau kita lihat eh, ada sebentar, kalau kita menggunakan data BPJS Ketenagakerjaan, ya, kalau kita menggunakan data BPJS Ketenagakerjaan itu mencapai 237.000, ya, 237.000 PHK tuh, ya, kalau berdasarkan BPJS Ketenagakerjaan. Eh, ini naik begitu tinggi, ya, drastis. Karena pada tahun 2022 PHK itu kalau berdasarkan data yang sama, sumber yang sama, itu hanya sekitar 10.000 orang. Nah, 2024 ini kemungkinan itu juga tinggi, ya, sangat tinggi.
Kalau menurut data dari Kementerian Ketenagakerjaan sendiri itu udah sekitar 50 sampai 60 ribuan ya, 50 sampai 60 ribu orang. Eh, Lebih tinggi dibandingkan periode tahun 2023 ya, yang masih di angka 40 ribuan. Nah itu jadi kalau kemudian PHK ini terjadi di banyak sektor ya, maka kemudian tentu saja akan menyebabkan apa, daya beli masyarakat akan turun gitu ya. Nah ini PHK ya. Eh, Terlebih kemudian kalau kita lihat data dari eh, penduduk yang bekerja, penduduk bekerja tetapi di bawah jam normal. Di bawah jam normal itu berarti di bawah 35 jam kerja. Berarti dari 0 sampai dengan 34 jam kerja. Nah, kalau kita lihat datanya itu ya, itu dari ada beberapa kelompok ya, dari 0 jam kerja sampai dengan 34 jam kerja itu yang terbagi menjadi sekitar 7 kelompok ya. Itu bisa kita lihat jumlah jumlah orang yang bekerja di bawah jam normal itu terus meningkat, ya, terus meningkat. Nah, inilah yang banyak disinyalir ya, yang banyak disinyalir kemudian eh, tadi eh, kelompok yang kelas menengah ya menjadi eh, apa eh, keluar dari kelompok yang kelas menengah ya, yang hampir miskin dan kemudian miskin gitu ya, yang jumlahnya kurang lebih sekitar hampir 10 juta ya yang keluar dari kelompok kelas menengah. Nah inilah yang kemudian eh, apa data-data yang kami pikir eh, yang sangat ya sangat berkaitan, menggambarkan ya atau mencerminkan akan ada daya pembelian ya permintaan barang yang menurun ya. Itu seperti itu. Kalau dari sisi kalau dari sisi data deflasi yang tadi itu masih belum belum begitu tergambar ya, belum begitu tergambar. Eh, eh, itu ya yang perlu diketahui terlebih dahulu. Jadi data dari deflasi yang 5 bulan beruntun berturut-turut itu kami memandang masih belum melihat atau masih belum bisa mengambil keputusan apakah mencerminkan daya belinya turun atau bermasalah gitu ya. Jadi harus kita lihat dengan data-data yang lain. Misalnya tadi adalah data penduduk Indonesia yang bekerja di bawah 35 jam kerja ya. Yang bekerja di bawah 35 jam kerja ini nanti memang terbagi dua ya. Ada yang bekerja yang disebut dengan part time dan ada yang disebut dengan setengah menganggur. Nah, ini ya. Kalau yang part time itu memang dia sengaja untuk bekerja di bawah 35 jam kerja. Kalau yang setengah menganggur ini adalah mereka sebenarnya ingin masih bekerja di atas 35 jam, tetapi nggak ada kerjaannya. Nah, ini yang bisa dikatakan pengangguran terselubung. Jadi kalau kalau data pengangguran dari tahun ke tahun itu turun gitu ya, tetapi itu pengangguran yang betul-betul tidak bekerja gitu. Ya. Kalau kemudian mereka yang bekerjanya kurang dari 35 jam kerja, nah ini yang harusnya juga dilihat begitu. Nah, mereka-mereka inilah yang kemudian otomatis nanti dari sisi belanjanya itu terganggu. Belanja terganggu, otomatis juga permintaan cenderung akan melambat, gitu ya, cenderung akan melambat. Nah, ini yang kami pikir harus harus dijadikan bahan apa eh, data eh, data supporting ya untuk melihat apakah terjadi pelemahan daya beli atau tidak. Ya, jadi eh, kalau hanya dilihat dari sisi deflasinya itu belum cukup gitu ya, belum cukup. Kenapa? Karena tadi ada beberapa supply ya, ada beberapa supply pasokan barang yang memang
sangat berlebih ya. Misal tadi adalah telur ayam bekas. Eh, yang lain misalnya di dalam deflasi itu, ya, di dalam deflasi itu eh, eh, ada deflasi dari sisi bensin ya. Jadi bensin yang non subsidi itu juga beberapa kali menjadi kontributor ya terhadap deflasi ya di bulan Mei, di bulan September ya. Di bulan Mei itu tarif angkutan antar kota, di bulan September itu bensin. Ada penyumbang deflasi, ikut menyumbang deflasi ya untuk bensin. Tapi itu bensin untuk yang non subsidi, tidak begitu tidak begitu apa banyak ya menekan terhadap konsumsi masyarakat karena yang paling banyak itu adalah yang subsidi. Ya. Jadi eh, apa? Eh, jadi deflasi ini masih angka deflasi ini masih masih harus memperhatikan tadi bensin tadi ya. Nah, jadi bensin itu sementara yang pakai bensin yang Pertamax turbo segala macam itu kan itu nggak banyak gitu yang pakai itu. Yang banyak kan yang pakai Pertalite gitu ya, yang ada subsidinya gitu. Nah, ini yang harusnya itu turun. Kalau yang terjadi kan itu nggak turun, ya. Yang terjadi nggak. Nah, eh, kami pikir itu ya. Jadi eh, apa? Eh, deflasi ini kayak lagi belum belum menunjukkan data yang cukup untuk menunjukkan apakah itu terjadi eh, penurunan daya beli atau tidak. Jadi harus disupport oleh data-data yang selanjutnya kalau kita melihat apa faktor-faktor yang mempengaruhi deflasi ini, ya kalau kita lihat definisinya saja gitu ya, definisi deflasi itu apa sih? Deflasi itu kan secara umum adalah penurunan harga. Secara umum adalah penurunan harga barang ya dan jasa ya yang biasanya dikaitkan dengan berkurangnya jumlah jumlah penawaran uang ya atau kredit ya, terutama kredit perbankan di dalam ekonomi ya itu deflasi itu. Nah kalau kalau kita lihat dari sisi moneter, memang ini ada kaitannya. Ya, kenapa? Karena eh, apa tingkat suku bunga ya tingkat suku bunga bank sentral itu kan sejak bulan Agustus kan 6,25% ya. Naik terus tuh mengikuti kenaikan tingkat suku bunga bank sentral di Amerika. Kalau tidak naik, dolar akan loncat gitu ya. Dolar loncat, rupiah akan semakin terdepresiasi alias anjlok. Baru kemudian di bulan September kemarin Bank Sentral menurunkan 0,25% ya. Jadi 6% tuh tingkat suku bunganya. Jadi eh, apa baru 2 bulan ini nih ya. Kemudian tingkat suku bunga Bank Sentral ya BI itu berada di angka 6%. Belum bisa turun lebih jauh ya. Padahal ini kenaikannya sudah cukup 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 tinggi. Nah, kenaikan tingkat suku bunga bank sentral ini akan menyebabkan eh, kredit di kredit di bank perbankan ya di bank umum itu juga akan eh, cenderung cenderung stagnan ya cenderung stagnan. Misalnya kita lihat ya data data dari yang kami miliki itu data dari eh, apa eh, data berkaitan dengan jumlah eh, kredit yang belum ditarik ya. Kredit yang belum ditarik oleh eh, debitur ya di perbankan secara di bank umum ya. Secara bulan ke bulan ya dari bulan
Januari sampai bulan Juli itu eh, secara mantuman ini juga cukup tinggi ya. Secara secara apa dari tahun ke tahun ya, years on years ya. Bulan Juli 2004 dengan Juli 2023 itu eh, apa kredit yang belum ditarik oleh debitur ya, padahal sudah di ACC lah gitu sama bank gitu ya. Itu hampir 7%. Ya. Sedikit lebih rendah memang di bulan Juni ya. Ini data kami ini data yang tersedia memang agak sedikit terlambat ya dengan data-data yang seharusnya kita lihat di bulan September, Oktober gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa eh, apa bahwa masyarakat belum belum begitu percaya diri gitu ya untuk menarik atau mengambil kredit yang sudah tersedia tadi itu ya. Nah, ini apa yang bisa kita lihat datanya. Jadi deflasi tadi sekali lagi itu sangat erat ya, kalau kalau kita ingin melihat lebih jauh itu berkaitan nanti dengan yang namanya penawaran uang ya, penawaran uang. Nah, penawaran uang ini ya berkaitan dengan tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga lagi tinggi nih. Ya. Tingkat suku bunga lagi tinggi, maka kemudian otomatis kredit kredit untuk bisnis ya juga cenderung akan melambat. Nah, uh, itu yang kami pikir bisa menstimulan kenapa kemudian di pasar itu pada sepi gitu ya, pada sepi sepi pembelinya. Eh, Apalagi misalnya harga minyak ya, harga minyak itu tidak turun begitu rupa ya. Dan sekali lagi penurunan harga minyak itu pun harga minyak yang non subsidi, yang subsidi enggak, belum turun gitu ya. Kalaupun turun biasanya dia tidak begitu sensitif ya. Jadi harga barang itu dia akan begitu sensitif ketika terjadi kenaikan harga minyak, harga bensin atau BBM ini. Tapi ketika sudah harga bensin itu naik ya, uh, terus kemudian ada penurunan, dia tidak begitu sensitif tuh ya. Itu dia tidak langsung uh, melakukan penurunan harga gitu ya ketika ada penurunan harga bensin. Nah, harga bensin pun kalau kita lihat data itu juga masih masih cukup tinggi ya, di harga bensin misalnya West Texas Intermediate misalnya sampai di bulan Oktober ini masih di angka sekitar 71 US dollar per barrel ya, minyak mentah ini 71 US dollar per barrel, masih cukup tinggi ya, masih cukup tinggi. Jadi eh, kami pikir eh, apa deflasi ini tadi masih harus dilihat, di compare dengan data-data yang lain, termasuk tadi adalah harga komoditas seperti minyak. Karena kalau minyak energi turun, nah, turun drastis misalnya, ya, jadi berapa misalnya kalau di pandemi itu kan sampai 30 US dollar ya, 35 US dollar kalau tidak salah. Nah, eh, maka terjadi deflasi itu, terjadi deflasi. Nah, kalau sekarang itu kan harga minyak masih 70 US dollar tuh. Jadi akan sangat sulit jadinya, ya, sangat sulit eh, apa eh, untuk ada penurunan harga karena harga harga energi masih tinggi nih. Begitu pula listrik kan masih cukup tinggi, itu berapa kali kan kita ada kenaikan harga minyak harga listrik ya, sektor listrik. Nah, begitu pula kalau kita lihat dari sisi nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah sampai sekarang masih di angka sekitar, kalau kita lihat datanya eh, di hari ini misalnya. Hari ini 8 eh, apa eh, 15 Oktober ya, data yang kami miliki ini 15.555 rupiah per satu US dollar. 15.555 rupiah. Ini kan masih
masih terdepresiasi cukup dalam ya. Meskipun memang kalau kita lihat data dari asumsi nilai tukar rupiah di APBN 2024 memang 16.000 ya, 16.000 kurang lebih 16.000 rupiah gitu. Tapi ini masih eh, cukup cukup terdepresiasi ya, 1.500. Jadi rupiah masih terdepresiasi. Kalau rupiah masih terdepresiasi, maka apa? Harga barang juga akan cenderung naik gitu. Karena pembelian pembelian bensin juga akan pembelian minyak mentah juga akan cenderung menjadi lebih mahal kalau rupiah terdepresiasi atau turun gitu ya. Jadi kami lihat yang terjadi adalah eh, inflasi ya, inflasi eh, apa masyarakat akan masyarakat masih tetap melakukan permintaan tetapi dengan sangat tertekan gitu. Dengan sangat tertekan sehingga kemudian akan apa, memperlambat pertumbuhan ekonomi gitu ya. Dari sisi deflasinya masih belum begitu nampak ya. Dari sisi angka harga indeks harga konsumennya masih belum begitu nampak. Tetapi ingat masyarakat sudah begitu tertekan tadi ya. Sudah begitu tertekan. Kalau lihat kebutuhan pokok mah masyarakat itu kan yang namanya kebutuhan pokok mereka terus akan membeli. Kenapa? Karena kan makanan gitu ya, makanan. Jadi kalau kemudian sampai makanan juga masyarakat harus mengurangi, wah itu berarti sangat parah itu perekonomiannya ya. Berarti sangat. Jadi begitu Mas Anggi yang bisa kami analisis dari data-data yang ada. Ya. Baik, Bung, dan yang tadi telah Anda paparkan begitu gamblangnya, bagaimana sebetulnya upaya serius untuk persoalan, walaupun tadi Anda sampaikan deflasi ini belum nampak, tapi masyarakat sudah mulai tertekan. Bagaimana lantas solusinya, Bung? Iya, daya beli itu kan berarti bicara tentang income, ya. Daya beli masyarakat bicara tentang income, pendapatan. Nah, bicara tentang pendapatan itu memang eh, kita lihat DKI Jakarta saja misalnya, ya. DKI Jakarta tahun 2002 kita lihat tuh. Jadi ada 41,6% warga DKI Jakarta sebagai yang notabene-nya adalah sebagai pusat bisnis sekaligus sebagai ibu kota di sana, ya, ibu kota negara di sana. Ya, meskipun sekarang katanya sudah mau dipindah ke Kaltim gitu ya. 41,6% penduduk DKI Jakarta itu belanja per bulannya itu di bawah 1,5 juta. Di bawah 1,5 juta itu DKI Jakarta kira-kira bisa apa tuh? Ya. Ada ada 11%, ada 15%. Ada 15% warga DKI Jakarta yang kalau kita lihat kita pecah dari 41,6% tadi itu yang mereka hanya apa belanja per bulannya hanya sekitar 500 sampai sampai 999 ribu, 500 sampai 999 ribu per bulannya. Itu DKI Jakarta. Jadi sekali lagi ini menggambarkan betapa income penduduk Indonesia itu, rakyat Indonesia itu begitu rendah gitu, begitu rendah. Jadi sebagai sampel ini adalah DKI Jakarta tahun 2022. Nah, maka memang yang harus dilakukan oleh pemerintah tentu saja adalah meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan pendapatan masyarakat. Ya. Dengan pendapatan yang meningkat, tentu harapannya ya konsumsinya menjadi lebih baik, gitu ya, lebih berkualitas jadinya. Nah, masalahnya adalah bagaimana cara meningkatkan income masyarakat ini tadi. Bagaimana caranya meningkatkan income masyarakat ini? Nah, ketika kita bicara bagaimana meningkatkan, maka ini berkaitan dengan skema atau sistem distribusi harta kekayaan yang ada di dalam sebuah negara atau di dalam yang mengatur masyarakat tersebut.
Nah, skema atau sistem distribusi harta kekayaan yang ada di Indonesia kalau kita lihat, ya ini kan sistem sistem ekonomi ribawi ya, sistem ekonomi ribawi. Mari kita lihat data, misalnya di data yang baru kami perbaharui baru hari ini tadi, data yang terbaru, yang paling baru yaitu adalah bulan Juli 2000 Juli 2024. Eh, dana dana yang ada di seluruh bank Indonesia itu tercatat 8.686 triliun. 8.686 triliun. Nah, dari 8.686 triliun ini, 63%-nya atau setara dengan 5.478 triliun itu adalah dana yang tidak produktif. Dana yang tidak produktif tuh. Kenapa? Karena dananya 5.478 triliun itu masuk ke dalam apa? Masuk ke dalam surat berharga. Jadi ada 42% dari 5.478 triliun itu bank justru menempatkannya di surat berharga. Ya. Ini adalah permainan-permainan ribawi semua ini, permainan riba, permainan gambling. Ya. Itu ditaruh di surat berharga. Terus kemudian yang kedua ditaruh di mana? Ditaruh eh, uangnya nganggur. Ya. Ada sebanyak 2.158 triliun, atau sekitar 39% dari 5.478 triliun, itu uangnya nganggur. Uangnya nongkrong di bank tuh, belum ditarik. Ada 39%. Ya. Padahal itu harus diputar tuh kalau bagusnya, ya kan? Berapa banyak rakyat Indonesia sekarang ini yang kekurangan modal, ya kan? Ada 2.158 triliun uangnya nganggur. Nah, coba kalau itu diputar bagi orang-orang yang kekurangan modal tadi, tentu itu akan menghasilkan apa? Berpotensi meningkatkan income, meningkatkan kesejahteraan. Nah, kalau uangnya nongkrong aja di bank kan apa yang bisa diberikan, apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan income? Nggak ada. Nah, inilah contoh ya, bagaimana dana-dana yang seharusnya itu bisa lebih produktif, tetapi dengan skema yang ribawi, yang gambling itu, akhirnya uang itu nggak bisa dimanfaatkan dengan baik, tidak bisa terdistribusi dengan baik. Jadi singkat ya, bagi kami solusinya adalah sistem distribusi harta kekayaan yang seperti ini harus dihapuskan. Tidak bisa lagi pelan-pelan apa di apa uh, dikurangin, nggak bisa. Ini yang masalahnya di sini nih. Ya. Saya pikir semua orang akan setuju gitu ya. Udahlah pakai model model sistem keuangan syariah yang sistem bagi hasil saja gitu. Nggak perlu pakai ribawi lagi gitu. Ya. Maka semua orang juga kalau banyak manfaatnya kan semua orang juga akan mendapatkan, tidak pilih-pilih apakah itu Islam, apakah itu Kristen, apakah itu Hindu atau Buddha. Semua akan mendapatkan, bisa mengakses dana tadi dengan skema bagi hasil. Ya. Dengan skema bagi hasil, nggak perlu pakai bunga. Kenapa harus takut dengan skema atau sistem keuangan syariah? Nah, jadi dengan seperti ini, maka insya Allah ya harta kekayaan terdistribusi dengan baik. Ketika harta kekayaan terdistribusi dengan baik, maka itu efeknya sangat besar tuh bagi ekonomi real ya, akan sangat besar ya. Inflasi juga akan terjaga ya, terjaga dengan baik, lebih stabil karena nilai mata uang lebih terjaga stabil ya, dan perbandingan antara barang dan uang ya itu tadi bisa bisa terjaga dengan baik sehingga harga harga itu juga stabil. Jadi eh, itulah gambaran singkatnya bagaimana apa Islam itu bisa memberikan solusi bagi yang namanya persoalan inflasi deflasi. Jadi di balik deflasi itu tidak hanya bicara supply dan demand atau demand dari barang dan jasa, tapi juga sangat erat kaitannya dengan
sistem keuangan yang ada gitu. Barang dan jasa itu supply demand-nya tidak berjalan buntu karena sistem keuangannya bermasalah. Ya. Nah, inilah yang jadi kita harus komprehensif gitu melihatnya, tidak hanya melihat dari sisi produksi barang dan jasa, tetapi juga harus melihat dari sisi distribusi harta kekayaan. Kira-kira begitu, Mas Anggi. Baik, Masya Allah Bung Hatta untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Jadi solusi-solusi jitu tadi sudah dipaparkan oleh Bung Hatta terkait problematika yang ada saat ini dan bisa menumpas adanya perulangan-perulangan, karena kasus-kasus seperti ini selalu berulang ya Bung Hatta, adanya inflasi, deflasi dan seterusnya pasti berulang gitu ya Bung Hatta. Jazakallah sekali lagi Bung Lingkaran Hatta. setan sudah. Ya. Jazakallah. Jadi lingkaran setan. Ya, lingkaran setan itu ya. Jazakallah Bung Hatta, mudah-mudahan Bung Hatta senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas. Amin. Demikian pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.